Oh, ini bakal diupload ya, Pak ya? Iya, ini adalah bagian yang general, jadi nanti kamu kalau misalkan videonya putus-putus, kamu nggak perlu nyatet, nggak apa-apa, nggak perlu khawatir, nanti aku upload ke YouTube bisa dipelajari ulang gitu. Nah, sekarang kamu ada pertanyaan apa nih, yang kamu masih bingung mungkin? Boleh soal CV, soal LinkedIn, soal tahapan karir gitu. Kalau soal CV, sebenarnya saya cukup percaya diri kalau sama CV saya. Terus kalau dari pengalaman-pengalaman saya, CV kan termasuk tahapan berkas ya berarti ya Pak ya? Itu kebanyakan lolos berkas. Cuma saya tuh lemah di bagian membranding diri saya di depan orang lain. Jadi saya tuh seringkali gagal di FGD sama interview. Nah, saya mau tahu sih sebenarnya HR atau user itu sebenarnya mencari kandidat yang seperti apa dalam membranding dirinya. Kayak gitu, Pak. Oke. Ini lebih ke ini dulu. Aku mau nanya dulu ya. Kamu biasanya berhenti tuh di interview HR apa user? HR. HR. Oke. Yeah. Kita tebak-tebakan aja. Dari pertanyaan-pertanyaan HR yang kamu masih bingung apa? Pertanyaan HR yang bingung. Kadang yang paling bikin ngeblank itu mungkin kalau ditanya kelemahan saya itu apa. Itu kelemahan saya apa? Sebenarnya saya nggak bingung untuk menjawab kelemahan saya, tapi sepertinya jawaban saya cukup berpengaruh dalam proses interview itu. Lalu apa ya? Oke, stop dulu satu-satu. Iya. Kalau kamu punya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang sama, apa kelemahan kamu? Jadi pertanyaan kamu kemarin itu direvisi karena udah lewat. Sekarang kamu bakal jawab gimana? Saya akan menjawab, saya orangnya terlalu banyak. Saya merasa saya orangnya suka berbicara. Saya merasa kalau hal tersebut bisa menjadi kelebihan ataupun kekurangan. Tapi di sisi kekurangan, kalau terlalu banyak bicara, saya merasa seringkali jadi lupa mendengarkan orang lain. Kayak gitu. Nah, setelah saya menyadari kekurangan tersebut, saya berusaha mencoba memperbaiki diri dengan lebih banyak mendengar dan melihat situasi di mana saya harus berbicara dan di mana saya harus mendengar. Seperti itu. Oke, jawaban kamu buat aku oke-oke aja sih. Tapi pada dasarnya gini, kalau ada jawaban yang menurutku oke-oke aja gitu ya, yang jadi masalah sekarang adalah kamu sebenarnya sadar nggak pertanyaan itu tuh ditanyain buat apa gitu? Enggak. Nggak tahu ya? Saya nggak tahu. Oke, jawaban pertama, nanti jam 3 pagi aku upload video punya orang, pertanyaannya sama, nanti ditonton. Tapi aku di sini aku jelasin dulu, oke ya? Kalau yang aku upload jam 3 pagi nanti udah aku schedule aku upload 3 pagi, itu dia menanyakan terkait dengan apa kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kamu ini apa kekurangan aja gitu. Intinya sama ya, kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan kamu, intinya tuh kamu pengen diketahui dua hal. Kamu tuh punya kesadaran diri nggak? Kamu sadar nggak kalau kamu tuh punya kelebihan dan kekurangan? Nah, hubungannya sama kekurangan adalah kamu sadar nggak punya kekurangan. Lalu apa yang kamu lakukan dengan kekuranganmu itu agar dia tidak ya berpengaruh pada kehidupan profesionalmu, khususnya pada saat kamu bekerja di sini. Kalau aku terima, ibaratnya gitu loh, Di. Nah, pada saat ditanya kelebihan atau kekurangan, silahkan jawaban kamu itu diarahkan ke bagian CV. Semua pertanyaan interview tidak akan lari dari CV. Oke? Kalau ditanya apa kelebihan dan kekurangan, arahkan ke bagian skills. Oke? Bagian skills itu ya, kalau di CV mau ada bagian skills. Skills itu sebenarnya isinya ada 4, yaitu pengetahuan bidang, tools and technology yang nanti isinya software atau hardware. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa, yang keempat adalah soft skill. Kalau kamu belum terbiasa menjawab interview yang berkaitan dengan apa kelebihan dan kekurangan kamu, silahkan jawab yang sifatnya technical skill aja, gitu. Banyak orang yang memiliki jawaban template di luar sana. Misalkan saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan, saya kurang teliti untuk berhitung sehingga saya
bawa kalkulator gitu ya, kamu akan sering mendapatkan jawaban seperti itu. Dan jawaban kamu yang semacam itu ya nggak masalah diambil, intinya adalah ambil yang teknis, karena kalau teknis akhirnya kamu tahu ya, kamu sadar memiliki kekurangan itu dan apa usaha yang sudah kamu lakukan. Nah, di sini kamu menjawab bagus ya, bahwa misalkan idenya itu adalah saya adalah orang yang terlalu banyak bicara, karena namun saya sadar gitu bahwa itu bisa menjadi kelebihan atau kekurangan. Saya merasa ini menjadi kekurangan adalah pada saat saya terlalu banyak bicara, mungkin kurang pada tempatnya gitu. Setelah saya menyadari ini, saya melakukan ini. Ya nggak masalah kayak begitu. Mungkin kamu bisa menjawabnya nanti lebih tegas, lebih meyakinkan aja gitu. Nggak kayak yang barusan, walaupun aku cuma trial gitu ya. Orang itu harus yakin kalau menjawab pertanyaan interview. Jawaban kamu menurut aku juga udah oke aja kalau misalkan disampaikan secara lancar. Mungkin kalau mau ada ide alternatif lain adalah coba pikirkan kemampuan teknis yang mungkin boleh jadi berhubungan dengan jabatan yang kamu lamar, tapi belum bisa kamu kuasai secara lancar. Biasanya yang aku sarankan itu adalah kemampuan bahasa. Misalkan, apa kelemahan kamu gitu, silahkan sampaikan bahwa sekarang saya mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris namun masih pasif. Namun saya menyadari bahwa di masa yang akan datang, kemampuan bahasa Inggris khususnya secara aktif gitu ya, akan mensupport kemampuan profesional saya, khususnya pada saat saya harus berhubungan dengan customer-customer yang berasal dari negara lain. Sehingga setelah menyadari hal itu, mulai beberapa bulan yang lalu saya mengikuti training ini itu, dan saya meluangkan waktu di weekend selama 2 jam untuk belajar bahasa Inggris khusus dengan menonton YouTube channel ini. Harapan saya di masa yang akan datang, tidak lama lagi saya mampu berkomunikasi dengan lebih fasih, lebih lancar menggunakan bahasa Inggris yang aktif gitu. Jadi masalah tuh, kekurangan tuh nggak harus yang sifatnya tuh soft skill ya, nggak harus yang sifatnya tuh hubungannya tuh sifat gitu. Karena kalau belum terbiasa, kamu mengarahkan ke yang sifat gitu, kamu nanti bingung cara menceritakannya gitu. Kemampuan komunikasi sih sebenarnya bukan soft skill sih gitu kan ya. Gitu. Ibaratnya kayak saya, tapi istilahnya terlalu banyak bicara gitu. Saya orangnya banyak bicara. Nah, kalau banyak bicara ini kan akhirnya kamu harus mencari penjelasannya kan harus tepat ya gitu kan. Gitu. Nah, aku nggak tahu yang waktu itu kamu sampaikan apa. Yang barusan ini kan ibaratnya kalau aku suruh ngulang kayak gimana, bakal gimana gitu kan. Nah, sekarang coba pikirkan kekurangan itu. Mungkin kalau misalkan kamu pernah mendengar dari coach yang lain bahwa coba cari kekurangan yang kurang berhubungan atau tidak berhubungan langsung dengan jabatan yang dilamar, boleh. Tapi kalau misalkan kamu memang ingin menyampaikan kekurangan kamu yang mungkin nggak sengaja keceplosan gitu ya, padahal itu agak berkaitan dengan kemampuan teknis di jabatan itu gitu, silahkan sampaikan bahwa saya bisa menguasai ini namun belum sempurna, saya baru bisa sampai tahap ini, itu boleh. Kayak gitu. Nah, ini masalahnya nggak cuma satu pertanyaan tunggal ini dong, pasti ada kemungkinan pertanyaan yang lain gitu ya dia. Gitu. Yeah. Nah, nanti silahkan tonton videonya biar kamu ada ide. Saranku, aku balik lagi tadi, pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan, arahkan ke bagian skill ya. Kalau memang belum terbiasa, latihlah menggunakan skill yang boleh tidak berhubungan langsung dengan jabatan, dengan posisi kamu. Yang kedua, boleh sedikit berhubungan, tapi jangan yang ibaratnya tuh kamu yang sama sekali nggak bisa, padahal itu adalah fungsi wajibnya gitu. Oke, gitu. Dan yang ketiga adalah kalau memang ini adalah kemampuan pendukung gitu, silahkan arahkan ke technical skill dan sampaikan bahwa bukan kamu nggak bisa, tapi saya baru sampai di tahap ini gitu, dan saya ini masih on progress, saya sedang mengikuti kelas ini itu, bootcamp ini itu, saya sedang belajar ini itu gitu. Boleh, tapi jangan diarahkan ke soft skill dulu. Oke? Dan aku yakin ini bukan pertanyaan tunggal nih yang kamu mungkin ngeblank, karena istilahnya tadi kamu bilang yang biasa bikin ngeblank, apalagi istilahnya yang kamu nggak yakin. Ada nggak pertanyaan apa yang kamu ingat? Kalau pertanyaan tuh saya nggak ingat, cuma saya lebih ingat kesannya waktu interview sih. Gimana kesannya? Gimana? Kesannya itu kayak seperti saya nggak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya pengen saya jelaskan dari diri saya gitu. Kadang pertanyaan HR itu nggak bisa saya arahkan ke bagian yang harusnya bisa saya lebih eksplor. Maksudnya, kok dia nanyanya ini gitu, padahal saya pengennya saya menceritakan tentang saya tuh tentang hal lain gitu. Jadi waktu itu
saya interview udah jauh, udah sampai HR, padahal itu nggak ada interview usernya. Jadi di tahap itu dijelaskan kalau nggak ada interview usernya. Jadi terakhir tuh interview HR, tapi saya gagal gitu untuk menceritakan apa yang seharusnya saya ingin ceritakan. Interviewer itu gimana caranya biar saya tuh bisa menjelaskan sesuai keinginan saya? Oke, aku jawab ya. Interview itu silahkan jawab sesuai dengan ya kebutuhan yang nanya dong. Aku nanya misalkan gitu ya. Aku nanya, kamu punya ballpoint nggak? Boleh nggak kamu jelasin motor? Oh iya, nggak boleh. Iya. Karena aku ya gitu, itu artinya active listening. Kamu beneran dengerin nggak yang ditanya apa, gitu. Jadi pada dasarnya ya, aku lurusin aja jawabannya adalah gitu. Kamu harus nyaman ditanya pertanyaan apapun. Kamu harus siap ditanya pertanyaan apapun. Memang susah dan mustahil menghafal semua jenis pertanyaan yang mungkin muncul di HR. Karena beda orang, beda isi kepala, beda jutaan kombinasi pertanyaan. Yang kamu butuhkan bukan untuk menghafal pertanyaannya. Yang kamu butuhkan itu adalah active listening untuk memahami pertanyaannya. Nah, pertanyaanku adalah, apa kamu udah meluangkan waktu khusus untuk belajar interview dengan HR gitu? Apa seberapa sering kamu belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin biasa muncul, mungkin yang kebanyakan orang nyebut itu sebagai pertanyaan jebakan, gimana cara jawabnya? Dan belajar itu bukan hanya membaca, kunci interview itu adalah praktek. Baca itu cuma baru 50%, sisanya adalah praktek. Kalau kamu ngerasa membaca, nonton channel macem-macem, udah belajar interview, itu nanti kasihan kamunya. Kenapa? Interview itu ya, kalau kamu cuma baca, nonton, gini-gini, otak kamu yang kaya akan jawaban, gitu ya. Tapi kamu nggak harus praktek. Kenapa? Yang namanya interview itu kan diucapkan gitu ya, menggunakan suara dan huruf gitu ya. Sehingga kalau kamu nggak praktek, takutnya kecepatan otak kamu nggak bisa diikuti sama indera yang lain, khususnya mulut. Jadi akhirnya tadi kayak bahasa kamu, aku tuh tahu mau ngomong apa, tapi kok belibet ya, tapi kok gini-gini, akhirnya not responding gitu ya. Gitu, akhirnya ngeblank, ngehang gitu ya. Yaitu karena ya kecepatan otak kamu nggak bisa diikuti sama indera kamu. Gitu, berarti kamu belum mempraktekannya langsung. Coba silahkan bahwa diri kamu ada di kondisi tertekan semacam itu gitu ya, bahwa seolah-olah tuh kamu spontan gitu ya, komunikasi spontan, seolah-olah kamu berpikir dan berbicara dalam waktu yang hampir bersamaan kayak gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi kamu silahkan tanyakan pada dirimu sendiri, sudahkah kamu meluangkan waktu secara rutin untuk belajar itu? Yang nomor 2 adalah interview itu ada tujuannya. Aku ngasih kamu pertanyaan bukan untuk membuatmu nyaman untuk menjawab setiap pertanyaanku. Oke? Interview itu bukan kuis. Kuis itu aku kasih pertanyaan, kamu jawab. Habis itu aku pindah ke pertanyaan selanjutnya, aku tanya jawab. Bukan kayak gitu. Ya, pertanyaan itu terserah dari yang nanya. Karena akan ada informasi yang kita butuhkan, baik itu informasi yang sudah ada di CV, tapi kita pengen perdalam, atau kita pengen explore, kamu tuh potensinya semacam apa. Sehingga pertanyaan itu bisa dari ujung sana ke ujung sana gitu. Ada batasan-batasannya. Yang sifatnya profesional mungkin kita tanyakan, yang sifatnya agak santai atau personal bisa kita tanyakan gitu. Jadi kamu harus nyaman dengan semua jenis pertanyaan. Nah, masalahnya adalah di sini kamu bilang adalah, kok aku ditanya soal ini padahal bukan itu yang pengen aku tanyain. Nah, sekarang aku tanya, adakah pertanyaan yang tadi kamu ngerasa kurang nyaman jawabnya itu adalah pertanyaan yang menurut kamu itu nggak sopan atau nggak profesional kah? Atau memang kamu belum siap dengan pertanyaan itu sehingga kamu ngerasa nggak nyaman gitu? Karena nggak nyaman tuh kemungkinannya 2, ini pertanyaannya bagus tapi kamu nggak siap, atau pertanyaan ini memang dalam tanda kutip ya ada suatu nilai yang menyimpang dari apa yang kamu percaya gitu. Gimana? Jadi saya merasa kalau kalau interview itu sama dengan menjual ya. Kita lagi berusaha cross selling dengan HR gitu kan. Nah, saya itu merasa kalau saya lebih banyak ditanya ketika kegiatan saya kuliah, saya akan lebih bisa banyak menjual diri saya dibanding ketika saya ditanya tentang
pekerjaan saya yang terakhir ini. Karena saya sekarang kan masih pendidikan di salah satu bank swasta. Jadi kalau misal ada yang nanya gimana pekerjaan kamu kerjaan kamu selama pendidikan ini, pencapaian apa aja, itu saya jadinya kayak nggak bisa banyak bercerita gitu karena saya masih belajar dan pendidikan gitu. Sedangkan saya tuh pengennya HR itu menanyakan pencapaian saya waktu saya aktif organisasi di kampus, seperti itu, Pak. Oke, pertanyaan nomor 1. Kira-kira yang lebih dekat ke arah duit yang mana? Kemampuanmu organisasi, apa yang kamu pelajari di trainingmu sekarang? Yang apa? Yang lebih dekat Lebih dekat ke uang, ke profit, yang lebih dekat ke alasan kamu digaji. Kira-kira kemana? Logikanya gini aja deh. Kamu punya pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah. Oke? Gitu. Waktu SD, kamu tuh seneng banget sama teman-temanmu. Kira-kira aku bakal nanyain kamu banyak soal masa kuliahmu apa masa SD-mu? Masa kuliah sih. Kenapa? Padahal kan kamu SD kan paling menyenangkan. Tinggal minta duit sama ortu, happy-happy sama temen gitu. Kuliah kan pusing. Revisi ini itu, dosen ini itu, minta tanda tangan ini itu, kadang IPK jelek. Kenapa? Kenapa aku nanya itu ya? Kenapa aku nanya pendidikan terakhir, bukan pendidikan yang kamu enjoy di dalamnya? Kenapa? Ya karena kan orang kan bertumbuh ya, SD sama kuliah kan terlalu jauh renggangnya gitu. Yaudah SMA. Kamu kan nggak mungkin anak kuliah nggak SMA dulu dong, ya kan? Iya, betul. Masa SMA-mu tuh indah gitu. Waktu Sweet 17 lah, punya bestie yang menyenangkan, ya kan, main kesana sini gitu dan lain-lain. Tapi kamu ada periode kuliah. Periode kuliahmu kamu kurang seneng. Tapi kira-kira aku bakal banyak nanya soal periode SMA apa kuliahmu? Kuliah ya mungkin ya. Kenapa kira-kira? Cuma saya nggak tahu alasannya. Nah itu orang itu ya, aku kasih tahu ya dia gitu. Kita tuh interview tuh bukan pengen kenalan gitu. Aku nggak lagi PDKT nih biar kita tuh cocok terus build new relationship as a personal gitu ya. Bukan itu gitu. Saya tuh nyari orang yang bisa bekerja untuk perusahaan ya. Kita akan ngelihat prestasi dan potensi anak itu lewat apa? Lewat tes, lewat kertas, lewat pertanyaan-pertanyaan gitu. Sehingga jawabanku adalah, saya kok malah banyak ditanya terkait dengan apa yang sekarang sedang saya lakukan, yaitu saya ada di tengah masa pendidikan suatu bank gitu. Padahal saya ingin menjelaskan waktu saya kuliah. Jawabanku adalah ya wajar. Kenapa? Nomor 1, karena kamu cantumin sekarang kamu lagi ada di pendidikan itu, pasti ada di CV gitu. Ini aku belum lihat CV-mu dulu ya. Pasti itu ada di CV. Yang nomor 2 adalah yang wajar karena itu adalah pengalaman kamu yang terkini, yang masih fresh gitu. Pendidikan ini adalah bukan pendidikan kalau di kampus nih, pendidikan ya bener-bener pendidikan formal gitu kan. Kalau ini kan udah kayak kepelatihan yang ibaratnya selangkah lagi kamu akan masuk ke dunia profesional kan. Dan kebetulan mungkin yang lagi kamu lamar itu apa ya bahasanya, ada korelasi lah. Jadi ada skill yang kalau kamu pelajari dengan baik di pendidikanmu yang sekarang bisa dibawa ke sini gitu loh gitu. Yang pertanyaan selanjutnya adalah kalau memang kamu sekarang sedang pendidikan dan enjoy, ngapain kamu ngelamar ke sana? Gitu. Itu psikologi banget tuh kayak gitu. Aku user, aku bukan HR, itu psikologi. Tapi kan itu kan harus kamu jelaskan kita nggak bisa ngomong nyaman nggak nyaman. Kalau kamu bilang nggak nyaman, ini kan ibaratnya pas lagi training ya memang lagi salah-salahan gitu ya. Maka kamu akan punya sikap yang akhirnya apa? Malah jadi kurang fleksibel kamunya. Nanti dibacanya kayak gitu. Ini sudut pandang HR ya gitu. Aku nggak bilang HR yang ngetes kamu ya. Cuman kalau aku menggunakan sudut pandang HR gitu ya. Pada saat kamu menyampaikan bahwa aku kurang nyaman ditanya sama pertanyaanku yang sekarang, loh tapi kan itu yang kamu alamin bener. Kalau kamu nggak yakin sama yang kamu lakuin, kenapa? Kita tuh nggak bisa milih orang tuh yang nilai kita, bener nggak? Ya kan? Kita layak dipekerjakan apa enggak ya terserah orangnya. Kalau mau enggak ya entrepreneurship, jadi bos diri sendiri gitu kan.
terus ini anak layak di level mana, bla bla bla, dia harus kita ngebaca orang gitu. Dan di situ kita memang benar-benar harus memuridkan diri, dan di situ kita benar-benar harus sadar bahwa ya pasti pengalaman terkini kita yang akan banyak ditanya. Pengalaman kerja ya kerja terakhir, ya kan? Pengalaman terkait dengan pendidikan ya pasti pendidikan terakhir. Karena pendidikan itu berjenjang, makin tinggi dia akan lebih banyak kemampuan-kemampuan yang hubungannya sama yang kamu pelajari, sama hal-hal yang sifatnya teknis, teoritis, analitis, empiris gitu-gitu ya. Gitu. Begitupun kerja kan kamu fresh nih, bener-bener kayak fresh from the oven, tapi ya belum keluar dari oven juga karena masih pendidikan gitu kan. Wajar kalau itu ditanyai. Nah, takutnya adalah gini, pada saat kamu ditanyai terkait hal ini, kamu kurang nyaman. Kekurang nyamanan kamu itu akhirnya muncul sebagai bahasa nonverbal. Ekspresi kamu berubah, cara jawab kamu nggak sereleks sebelum ditanya pertanyaan itu. Jawabannya langsung belibet, udah langsung coret kalau kayak begitu. Seriously. Ya nggak? Kamu ngerasa kayak gitu nggak? Setelah ditanya itu, caramu ngejawab pertanyaan itu pasti berubah. Gitu. Ya, kita harus realistis aja gitu. Kita harus realistis gitu. HR juga tahu kok, kalau memang kamu udah nyaman di perusahaan itu, ngapain kamu daftar di perusahaan lain? Itu HR seluruh dunia udah tahu gitu. Yang penting bukan masalah itunya, itu HR bisa baca. Yang penting adalah kamu sudah mempersiapkan diri belum? Mengantisipasi kalau ditanya pertanyaan yang kayak begini yang agak tough gitu ya, kamu bisa menjawabnya secara elegan. Sama, ibaratnya apa? Kamu nggak perlu merendahkan diri sendiri, nggak perlu menjelekkan perusahaan yang lalu, berfokus pada kontribusimu selama periode yang ada gitu. Jadi latihlah pertanyaan itu. Nanti kalau di masa depan akan ada yang nanya lagi gitu kan, apa yang sudah kamu lakukan di sana, apa kontribusi kamu gitu. Iya kan, saya memang lagi masih pendidikan, loh sampaikan. Selama pendidikan kamu apa ya, sampaikan gitu. Sejauh ini saya sudah mengikuti pendidikan selama 4 bulan. Selama 4 bulan, pada bulan pertama saya belajar fokusnya terkait ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Kemudian dari yang saya pelajari itu sudah beberapa kali ada assessment dan saya lulus dengan nilai yang memuaskan. Saya juga pernah praktek untuk ini, akhirnya saya menguasai ini itu. Kontribusinya memang belum ada yang secara signifikan karena kami masih ada di kelas yang memang belum langsung terjun langsung pada praktek bekerja. Tapi di sana saya memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan ini. Ilmunya adalah saya paham teori terkait ini. Secara teknis saya bisa mengoperasikan software ini gitu. Namun karena ada suatu pertimbangan karir yang saya miliki, sehingga saya memutuskan untuk apabila di luar sana masih ada kesempatan untuk mengembangkan diri dengan lebih, maka saya akan ambil gitu. Cerita aja gitu. Ya HR juga tahu kali kalau kamu udah nyaman nggak bakal kamu daftar di sana gitu. Itu udah tahu bener. Cuman cara jawab tuh itu loh, takutnya kebanyakan gitu, itu namanya baper, masih ngebaperin jabatan dan status. Kalau ngebaperin kayak gitu takutnya bener, kamu ngomong tuh udah friendly gitu kan, enak aja ngalir, gitu ada pertanyaan gitu, kepribadiannya berubah gitu. Nah, komunikasi nonverbalnya yang paling gampang berubah, mulai dari ekspresi gitu ya, eye contact, terus nanti baru yang ke verbal, mulai berlibet lah ini itu, jadi kayak ngomong tuh kayak antara orang yang mau pingsan sama melek gitu. Jadi kayak aku ngomong apa sih sebenarnya gitu. Kamu akan menanyakan itu, akhirnya ya udah blank. Karena kamu nggak enjoy sama yang kamu lakukan, udah nggak masalah. Kamu harus bisa berdamai dengan itu gitu. Kamu nggak bisa milih kayak aku tuh nggak berharap ditanyain ini loh, aku nggak berharap ditanyain ini loh. Pengalamanmu yang sekarang kalau kamu ilangin di CV, nanti juga muncul pertanyaan lagi. Loh kamu kan wisuda ini, terus sekarang bulan ini, sejauh ini kamu ngapain gitu. Nah daripada bohong ya nggak, ya udah jujur aja dengan apa yang sudah kamu lakukan ya, tidak usah ngebaperin apa yang bakal kamu ceritakan, tapi ceritakan dengan cara yang kronologis, tidak berfokus untuk menjelekkan diri sendiri, menjelekkan perusahaan atau jabatan yang ada, tapi berfokus pada dengan periode yang terbatas ini, saya belajar ini, saya jadi memahami ini, bisa mengoperasikan ini, menguasai ini, dan saya udah ada kontribusi ini. Fokus ke situ gitu. Nah hal semacam ini butuh latihan kayaknya, semoga tebakanku salah, porsi kamu untuk belajar interview mungkin masih kurang gitu. Tapi pertanyaan kamu bukan masalah interviewnya, masalahnya adalah gitu ya, gimana cara ngilangin kamu saya tuh nggak enak itu. Sorry nih aku nanya ya, kan mungkin beberapa kali pertanyaan ya, ini menarik banget soalnya ya buat belajar aku juga gitu.
Kamu merasa tidak nyaman ditanya itu tuh cuma di satu interview ini karena kebetulan nanya, atau di beberapa pertanyaan ada yang nanya ini tuh dan kamu nggak nyaman semua? Maksudnya Pak, boleh diulangi? Contoh misalkan, kamu gini, saya kurang nyaman kalau ditanyai dengan status pekerjaan saya yang sekarang. Nah, masalahnya saya sudah pernah mengikuti katakanlah 5 interview. Dari 5 interview ini kok ya 5-5-nya nanyain pengalaman saya yang sekarang gitu loh. Padahal saya nggak nyaman gitu. Atau saya udah melewati 5 pertanyaan, 5 interview, tapi yang menanyakan terkait hal ini baru 1 atau baru 2 gitu. Yang mana? Oh, jadi saya itu sebenarnya kan saya nggak banyak melamar ya. Saya juga lihat-lihat gitu. Jadi saya untuk interview itu sampai HR baru 3 kali. Yang pertama kali itu tahun 2021 sebelum saya masuk pendidikan di sini. Nah, itu waktu itu nggak ditanya. Yang ditanya itu beberapa bulan lalu setelah saya pendidikan. Jadi baru 1 kali. Baru 1 kali itu, dan saya merasa itu yang tiba-tiba ditanya tentang pencapaian di perusahaan yang sekarang itu seperti apa. Saya bukannya nggak nyaman sih, tapi saya bingung harus menyampaikan apa, karena pencapaian yang ingin saya tunjukkan itu sebenarnya adalah pencapaian-pencapaian saya ketika saya berorganisasi di kuliah, kayak gitu. Oke, ini namanya mungkin ya bisa aku sebut sebagai ini nggak sih, kamu dalam tanda kutip ya, prosesnya itu apa ya, bahasa simpelnya tuh mungkin menghafal interview kali ya. Jadi kayak saya udah bersiap-siap nih dengan jawaban ini gitu ya. Saya udah persiapkan, mengantisipasi kalau banyak ditanya terkait dengan periode kuliah, dan kamu benar-benar udah belajar banget di sana. Cuman kalau dadakan semacam ini gitu, kamu belum bisa anticipate, kebetulan yang sebelumnya nggak ditanya, yang ini udah ditanya gitu ya. Nanti ke depan akan selalu banyak hal yang sifatnya kayak gitu. Aku ingetin buat kamu, buat teman-teman yang nonton sampai ke menit ini gitu ya, bahwa jangan dibayangkan kondisi itu akan sebagaimana mestinya. Saya lagi di sini nanyainnya soal ini, ada di sini nanya enggak gitu. Begitupun interview. Dan selamanya kamu kayak sekarang, oke nanti 2 hari lagi interview, mungkin boleh minta waktunya sebentar, sekarang interview sebentar gitu misalkan. Ya bisa gitu. Begitupun pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Gitu. Pertanyaan itu tak terduga, beneran. Kita nggak bisa nyalahin, ngapain sih nanyain itu nggak bisa. Oke? Pasti nanti ini takutnya nanti yang kelihatan tuh nanti kamunya orangnya nggak fleksibel gitu. Nggak tau lah ya maksudnya fleksibel tuh gimana gitu. Jadi kalau hal-hal yang dadakan, hal-hal yang tidak terduga, kamu nggak bisa langsung spontan untuk ngambil keputusan gitu ya, gitu. Terus kayak kalau ini kok jago, tapi kalau yang sifatnya dadakan atau yang kurang begini gitu kurang. Nah, profesional itu adalah mau kamu dadakan kayak mau nggak dadakan kayak mau pertanyaan yang sudah terbiasa kamu jawab, sudah biasa kamu pelajari, atau sudah banyak ditanyakan orang kayak, atau yang sama sekali nggak kepikiran, kamu bisa ngejawab kayak ya udah jawab aja gitu loh. Dan itu kalau dilatih tidak akan muncul di komunikasi nonverbal kamu, seriously. Yang berbahaya itu adalah kalau tiba-tiba bingung. Ini kalau aku ngelihatnya cuma kamu kurang latihan aja sih gitu ya. Nanti silahkan luangkan waktu untuk belajar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan jebakan ya istilahnya, yang jarang muncul di interview tapi sebenarnya muncul. Atau yang nomor 2, kalau paling gampang adalah kamu akan menemukan banyak jenis pertanyaan yang intinya menanyakan satu hal gitu. Oke, jadi yang penting pahami, oh dia pengen tahu pencapaianku, ya sudah, tapi kan statusku lagi pelajar. Masa kamu langsung nego, Bu, nggak waktu kuliah aja Bu yang ditanya Bu, jangan yang sekarang, kan yang sekarang baru, masa gitu? Ya enggak gitu kan. Ya kalau gitu aku jawab ya suka-suka saya dong gitu, ibaratnya gitu. Itu loh, jadi ini bener-bener psikologis banget ya gitu. Kamu harus bisa berdamai, ini bener psikologis. Aku nggak bakal jelasin di sesi ini ya, ini sesi general soalnya gitu. Oke, jadi kamu lebih bersiap-siap aja karena sudah pernah walaupun cuma sekali orang menanyakan terkait itu, maka kemungkinan akan keluar lagi. Nah, kamu harus bersiap untuk itu ya dia gitu. Dan bersiapnya itu pasti bisa nggak bisa. Kenapa? Kamu punya waktu mikir yang lebih panjang.
Karena kalau aku harus sebut sekarang, ada banyak sekali pertanyaan yang sama sekali nggak kepikiran. Misalkan, kalau aku nanya kamu sekarang gini, coba jelaskan kelebihan kamu yang tidak tertulis di CV-mu. Kamu bakal jawab apa? Nggak usah jawab, nggak usah dijawab sekarang. Atau misal aku tanya kamu kayak gini, silahkan jelaskan kegiatan kamu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, gitu. Atau aku nanya gini, silahkan nilai dirimu dari 0 sampai 10, berapa nilai kamu untuk di posisi ini? Seberapa layak kamu? Silahkan dinilai. Kenapa? Gitu. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Terus aku nanya lagi, kalau kamu bisa mendeskripsikan dirimu dengan satu kata, kamu akan deskripsikan dirimu sebagai apa? Kayak gitu. Coba deskripsikan dirimu dengan satu kata. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak masuk akal, yang mungkin kamu kalau nggak dilatih, ngerasa kayak apa sih pertanyaan kayak begini, kenapa sih nanyain yang ini bukan yang itu gitu. Padahal ini tuh bisa dilatih jauh sebelum kamu harus menghadapi interview itu. Tapi di luar dari yang dilatih ini gitu ya, kamu tuh harus, apa istilah bahasa Jawa ya, legowo gitu ya. Kamu tuh harus bisa berdamai bahwa ya saya tuh memang jurusannya ini, saya ngalamin pendidikan ini, saya memiliki pengalaman ini, dan saya terima ini gitu. Saya pernah ada di lingkungan yang nyaman, nggak nyaman ya itu terima. Karena kalau kamu nggak terima, kamu udah ogah dulu. Masalahnya aku nggak tahu nih, silahkan dijawab sendiri ya. Kamu kurang senang menjawab pertanyaan terkait pertanyaan yang tadi, kontribusi kamu di perusahaan terakhir apa, aku nggak tahu. Itu gara-gara kamu karena nggak siap, atau ada yang sesuatu yang kamu nggak suka di dalam situ. Jadi kalau udah nggak suka, udah malas aja, ngapain sih bahas itu gitu. Nah ini dua hal ini, dua-duanya ya, baik kamu masih nggak suka terkait dengan apa yang terjadi di perusahaan ini ke kamu, aku nggak tahu itu, atau tadi kamu kurang persiapan, dua-duanya ini akan menghasilkan nih komunikasi nonverbal yang tiba-tiba berubah. Bahasa tubuhmu tuh bisa tiba-tiba berubah, ekspresimu bisa-bisa berubah, eye contact kamu bisa berubah, postur gesture kamu bisa berubah, dan HR sangat peka dalam perubahan itu. Ada yang kamu sembunyikan sama kamu tahu ngomong apa tapi nggak tahu ngomongnya gimana, itu beda gitu. Itu benar-benar bisa kelihatan. Makanya gitu, silahkan jawab itu, dan nggak cuma buat kamu, buat teman-teman yang lain. Banyak kok yang Zoom sama aku juga kayak gitu. Kita tuh ya tadi ya, kurang berkenan itu biasanya cuma dua. Kita dadakan, kita kurang mengantisipasi, kurang persiapan, atau memang yang harus kita ceritakan adalah sesuatu yang kita nggak suka. Kalau yang kita nggak suka, udahlah berdamai aja lah, kayak gitu. Kalau kurang persiapan, ya sudah, persiapkan waktumu. Waktumu kan 24 jam. Masa iya sesibuk itu nggak bisa buat latihan kan? Gitu. Nggak bisa buat berlatih, bisa gitu. Seriously gitu, tetap ada gitu. Banyak kok orang-orang yang udah bekerja terus pindah kerja gitu, masih ada meluangkan waktu untuk ini itu, tapi ada yang dikorbankan. Iya betul gitu, ngorbanin waktu tidur, ngorbanin waktu me time yang buat bersantai nonton drakor misalkan gitu. Hilangin hal-hal semacam itu untuk hal-hal yang tadi saya sadar saya masih kurang di sini, tapi saya harus ada improvement di sini sehingga saya mengorbankan waktu ini untuk ini gitu ya dia. Oke? Iya Pak. Oke gitu ya, semoga membantu menjawab terkait dengan pertanyaan interviewnya apa. Karena tadi kamu bilang aku kurang inget ini itu, saranku tadi silahkan tonton di playlistku yang di channelku, aku udah kumpulin pertanyaan-pertanyaannya. Saranku jangan ditonton hari ini satu, nggak gitu. Cari waktu, kamu nonton dari awal sampai akhir. Karena cara penjelasanku kalau kamu dengerin dari awal sampai akhir, nanti kamu akan merasa bahwa ternyata interview HR atau user tuh ya nggak bakal lari dari CV gitu. Terus intinya pertanyaan HR sama user tuh beda, walaupun ada yang beririsan gitu. HR itu akan berusaha untuk mengetahui terkait dengan potensi dan prestasimu, baik secara akademis, non akademis, secara profesional gitu ya. Dan user dia akan melihat kesiapan kamu untuk dijadikan timnya dia. Itu dia udah bisa apa, mampu apa, dia bisa berbaur nggak dengan tim yang sekarang ada, dia mau nggak diajarin, kira-kira dia gimana kalau saya kasih tekanan jumlah tugas, tekanan waktu, tekanan tugas dan waktu, gitu-gitu. Jadi dua ini adalah hal yang beda. Nah nanti silahkan dengarkan di playlist interview pun, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan aja gitu ya.
Oke, terlepas dari itu ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya general yang kamu pengen tanyain lagi, diskusiin lagi? Belum ada sih Pak, itu kendala terbesar saya di situ sih. Oke, gitu. Kalau yang lainnya belum ada. Belum ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya dia. Iya Pak. Oke.